Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Steningsi, saya dari program studi akuntansi dengan NPM 2512058. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dari infografis yang saya buat kemarin, yaitu mengenai keutamaan syukur sebagai kunci ketenangan hidup. Nah, dengan dosen pengampu Pak Asman Asgar Siregar. Lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum kita membahas mengenai keutamaan syukur, teman-teman harus tahu dulu nih apa pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syukur, yang secara harfiah berarti berterima kasih atau menghargai. Dalam konteks Islam, bersyukur itu merujuk pada rasa terima kasih dan penghargaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Syukur tidak hanya sebatas ucapan lisan, tetapi juga mencakup pengakuan dalam hati dan manifestasi melalui perbuatan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 12, yaitu, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Al-Qur'an surat Luqman ayat 12. Selanjutnya adalah bentuk dan contoh perilaku syukur. Nah, ini mengacu kepada pengertian iman, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada 3, yaitu yang pertama, syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu syukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, dan doa setelah buang hajat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu syukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan amal perbuatan yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan syukur dalam pandangan Islam. Banyak sekali keutamaan bersyukur, di antaranya adalah yang pertama, mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan pertama bersyukur adalah janji Allah bahwa nikmat akan ditambah bagi siapa saja yang bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, dengan bersyukur maka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati perintah Allah adalah bagian dari ibadah loh. Banyak sekali perintah Allah kepada kita untuk bersyukur. Di antaranya adalah dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 105, 152, dan 172. Yang ketiga adalah orang bersyukur akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada orang-orang yang kufur atau ingkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 7. Yang keempat, bersyukur merupakan salah satu penyebab terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 147. Yang kelima, yaitu membawa ketenangan dan kebahagiaan hati untuk orang yang bersyukur. Orang bersyukur memiliki hati yang lebih tenang. Syukur membuat seorang lebih fokus pada nikmat, bukan kekurangan. Akibatnya, hati lebih damai, pikiran lebih positif, dan hidup terasa lebih ringan. Yang keenam, yaitu menghilangkan rasa iri dan dengki. Iri itu muncul karena seseorang telah melihat kekurangan dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Syukur menghilangkan hal itu karena diri akan lebih fokus pada nikmat yang dimiliki, hati lebih mudah menerima, dan jiwa lebih tentram. Yang ketujuh adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hamba yang bersyukur. Setiap nikmat yang disyukuri akan menjadi sebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedelapan adalah menjadikan ujian sebagai kebaikan. Tidak hanya untuk nikmat, syukur juga penting saat mendapatkan ujian. Yang kesembilan yaitu menjadi ciri hamba-hamba pilihan Allah dalam Al-Quran. Para nabi digambarkan sebagai hamba yang banyak bersyukur, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan Nabi Nuh Sulaiman. Yang ke-10 adalah mendatangkan keberkahan hidup. Syukur tidak hanya menambah nikmat, tetapi juga menambah keberkahannya. Keberkahan berarti nikmat lebih terasa cukup, manfaat yang lebih besar, hidup lebih sejahtera, dan keluarga lebih harmonis. Kita mengetahui keutamaan dari syukur, sekarang adalah dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Membiasakan perilaku syukur memiliki dampak positif yang signifikan bagi individu dan lingkungan sekitarnya.
Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perilaku syukur. Yang pertama adalah meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan bersyukur, seseorang itu akan cenderung lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya, sehingga meningkatkan perasaan bahagia dan puas. Yang kedua adalah mendapatkan tambahan nikmat dan terhindar dari azab. Tentunya ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa mereka yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat, sedangkan mereka yang ingkar akan menghadapi azab yang pedih. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hubungan sosial. Orang yang pandai bersyukur cenderung lebih dihargai dan disukai oleh orang lain. Yang keempat yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Bersyukur memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental, karena orang yang bersyukur cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, tekanan darah yang lebih rendah, dan kualitas tidur yang lebih baik. Yang kelima yaitu meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Nah, sikap bersyukur membantu individu untuk lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan atau ujian. Jadi, kesimpulannya adalah bersyukur itu adalah suatu amalan sederhana, namun memiliki keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Membiasakan perilaku syukur tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, teman-teman, sudah bersyukurkah kita hari ini? Jangan lupa selalu bersyukur ya, karena rasa syukur adalah tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya mudah dipahami. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.